Arimbo beserta adik-adiknya dan para prajurit raksasa berangkat menuju perbatasan. Sesampainya di sana, mereka mulai menggali, menyiapkan lubang kematian untuk Patih Gondomono. Raden Arimbo yang merasa kesal karena sang ayah direndahkan, segera melompat maju menghadang langkah Patih Gondomono sebelum ia menginjakkan kaki di wilayah Pringgontani. Patih Gondomono yang sedang mengemban tugas menjadi duta perdamaian Ngastina dikagetkan dengan kedatangan Raden Arimbo yang secara tiba-tiba menghadang langkahnya. Dengan sesumbar, Raden Arimbo langsung menantang Patih Gondomono. Bahkan ia mengancam Patih Gondomono tidak akan bisa selamat menginjakkan kakinya di wilayah Pringgontani. Patih Gondomono dalam kondisi bingung berusaha menyampaikan misinya, namun Raden Arimbo tidak mau mendengar dan menerima penjelasan Patih Gondomono, malah langsung menghajarnya secara bertubi-tubi. Patih Gondomono berusaha tetap sabar dan tenang. Meskipun Arimbo terus menyerangnya, ia tetap berjalan lurus melanjutkan langkahnya menuju Pringgontani. Raden Arimbo sebenarnya merasa heran karena Patih Gondomono sama sekali tidak membalas serangannya. Akan tetapi Raden Arimbo sudah terlanjur terbakar amarah dan tidak akan surut niatnya. Akhirnya Patih Gondomono berkata, "Silakan Raden Arimbo menghajar tubuhnya, tapi jangan sampai menyentuh kepala Patih Gondomono. Kalau sampai itu terjadi, berarti Raden Arimbo sudah menginjak-injak harga diri Patih Gondomono dan ia tidak akan tinggal diam." Mendengar perkataan Patih Gondomono, tanpa basa-basi, Raden Arimbo langsung menghantam kepala Patih Gondomono, sehingga murkalah Patih Gondomono sejadi-jadinya dan mulai menghajar Raden Arimbo. Raden Arimbo sangat kewalahan menghadapi kesaktian Patih Gondomono. Dikarenakan sudah berhasil memancing amarah Patih Gondomono, akhirnya Raden Arimbo berlari mundur, mengawal Patih Gondomono menuju lubang kematian. Dengan geram Gondomono mengejar Arimbo yang berlari menuju lubang itu. Raden Arimbo berusaha sekuat tenaga berlari sekencang-kencangnya mendekati lubang yang telah disiapkannya. Namun Patih Gondomono yang sakti itu berhasil mengejar Raden Arimbo. Tinggal selangkah lagi Raden Arimbo akan berhasil ditangkapnya. Melihat Patih Gondomono yang berada tepat di belakangnya dan lubang tepat di depannya, dengan segera Raden Arimbo melompat menghindari lubang itu. Gondomono yang berusaha menangkap Arimbo juga ikut melompat, namun sayang ia terperosok masuk ke dalam lubang jebakan. Melihat Patih Gondomono yang sudah terjebak di dalam lubang, dengan segera Raden Arimbo beserta adik-adiknya dan para pasukan raksasa menimbun lubang itu dengan batu-batu besar. Tiba saatnya Haryosuman keluar dari persembunyian. Ia puas siasat liciknya
berjalan sesuai rencana. Sambil tertawa-tawa ia menyaksikan kematian Patih Kondomono. Melihat pasukan Ngastina bersama para Kurawa yang semakin dekat, segera Haryosuman menghentikan langkah mereka sambil berteriak memerintahkan untuk mundur. Ia mengumumkan bahwa Patih Kondomono telah tewas dalam pertempuran. Supaya tidak terjadi banyak korban, sebaiknya pasukan Ngastina beserta para Kurawa segera mundur kembali ke Ngastina. Haryosuman merobek bajunya dan membuat sedikit luka di tubuhnya agar terlihat membantu Patih Kondomono bertarung dalam medan perang. Lalu ia kembali ke Ngastina untuk melaporkan perkara ini kepada Prabu Pandu. Di Ngastina, Prabu Pandu bersama dengan Adipati Destorostra sedang membicarakan kepergian Patih Kondomono. Prabu Pandu berharap Patih Kondomono berhasil menjadi duta perdamaian antara Ngastina dengan Pringgondani. Tak lama kemudian datanglah Haryosuman. Tanpa panjang lebar, Suman langsung bercerita bahwa Patih Kondomono telah tewas dalam pertempuran melawan pihak Pringgondani. Prabu Pandu kaget dan bingung menerima laporan dari Haryosuman, dikarenakan ia tidak merasa memerintahkan Patih Kondomono untuk menyerang Pringgondani. Dengan penuh sandiwara, Haryosuman mulai bercerita, memutar balik fakta. Ia membuat seolah-olah Pringgondani berkhianat terhadap Ngastina. Suman berkata ia sudah berusaha membantu Patih Kondomono. Namun apalah arti seorang Haryosuman? Kondomono saja yang sangat sakti itu dibuat tewas oleh Pringgondani. Rasa sedih, amarah, kecewa bercampur aduk menyelimuti Prabu Pandu. Ia tidak menyangka Pringgondani mengkhianati Ngastina. Ia juga tidak mengira bahwa Patih Kondomono telah berakhir hidupnya. Meskipun demikian, roda kehidupan di Ngastina harus tetap berjalan. Dikarenakan kosongnya jabatan Patih di Ngastina, Prabu Pandu meminta saran Adipati Destorostra dan Dewi Gendari. Kira-kira siapa yang pantas mengisi jabatan tersebut? Dengan lantang Dewi Gendari mengusulkan adiknya, yaitu Haryosuman, untuk mengisi jabatan Patih di Ngastina, mengingat pengorbanannya membantu Kondomono di medan perang. Prabu Pandu berpikir sejenak dan akhirnya menyetujui usul dari Dewi Gendari. Sejak saat itulah Haryosuman bergelar patih di kerajaan Ngastina. Haryosuman semakin puas akan hasil yang diperoleh dari siasat liciknya itu. Jabatan patih telah diraihnya. Di dalam kegembiraan, tiba-tiba Haryosuman teringat istri Patih Kondomono, yaitu Dewi Nawangsih, yang memang telah lama ia idam-idamkan. Inilah kesempatan bagi Suman untuk memperistri Dewi Nawangsih. Dengan hati bahagia, segera ia berangkat menuju kepatihan. Di dalam suasana duka, Kyai Semar dan putra-putranya sedang memperbincangkan kematian Patih Kondomono. Bukan hanya para petinggi kerajaan yang merasakan kesedihan atas tewasnya Patih Kondomono, para Punokawan selaku abdi kerajaan juga merasakan hal yang sama. Kyai Semar, Nologareng, Petruk, dan Bagong sangat berkabung atas peristiwa itu. Di tengah-tengah perbincangan para Punokawan, tiba-tiba datanglah Raden Yomo Widuro yang baru saja menempuh perjalanan spiritual di pertapaan Sabtuarga. Dikarenakan Begawan Abiyasa mendapat firasat
bahwa Ngastina sedang dalam masalah, maka Raden Yomowiduro diutus untuk pulang ke Ngastina lebih awal. Para Punokawan mengiringi perjalanan Raden Yomowiduro menuju Ngastina. Saat di perjalanan mereka bertemu dengan Raden Kolopendono, anak bungsu Prabu Tremboko. Raden Kolopendono memiliki sifat jujur, tidak pernah sedikit pun ia berkata bohong. Singkat Kiai Semar bertanya, sedang apa Raden Kolopendono berada di hutan seorang diri? Lantas Raden Kolopendono menjawab bahwa dirinya sedang ditugasi Raden Arimbo untuk menjaga mayat. Mendengar jawaban Kolopendono, terkejutlah Raden Yomowiduro dan para Punokawan. Lantas Kiai Semar bertanya, mayat siapakah yang sedang ia jaga? Raden Kolopendono menjawab, mayat yang sedang ia jaga ternyata adalah mayat Patih Gondomono. Semakin terkejutlah mereka mendengar ucapan Kolopendono. Segera Raden Yomowiduro bertanya, di mana mayat Patih Gondomono berada? Raden Kolopendono menunjuk sebuah timbunan batu-batu besar. Ia berkata, mayat Patih Gondomono berada di dalam lubang yang ditimbun batu-batu besar itu. Dengan sigap, Raden Yomowiduro mengeluarkan kesaktian untuk membongkarnya. Seketika terbongkarlah timbunan itu, dan ternyata benar, Raden Yomowiduro melihat tubuh Patih Gondomono tergeletak tak berdaya di dalam lubang. Namun syukur kepada Sang Pencipta, ternyata Patih Gondomono masih hidup. Dengan segera Raden Yomowiduro mengeluarkan Patih Gondomono dari dalam lubang. Lalu ia mencoba memulihkan kekuatan Patih Gondomono dengan kesaktiannya. Nolokareng, Petruk, dan Bagong yang heran akan peristiwa itu bertanya kepada Raden Kolopendono, bagaimana bisa Patih Gondomono yang sangat sakti itu terjebak di dalam lubang. Lantas Raden Kolopendono menceritakan kepada mereka segala peristiwa yang telah terjadi. Raden Yomowiduro, Patih Gondomono, dan para Punokawan sangat terkejut mendengar cerita Kolopendono. Terlebih lagi Patih Gondomono yang telah menjadi korban. Seketika memuncaklah amarahnya. Ia tidak menyangka Haryo Suman bisa berbuat sekecil itu. Terucap niat Patih Gondomono untuk menghajar Haryo Suman. Raden Yomowiduro berusaha meredakan amarah Patih Gondomono. Ia menyarankan sebaiknya Patih Gondomono pulang terlebih dahulu ke Kepatihan untuk menemui istrinya agar tenang hatinya dan jernih pikirannya. Barulah setelah itu Patih Gondomono menghadap Prabu Pandu untuk menceritakan peristiwa ini. Patih Gondomono menuruti saran Yomowiduro. Ia pun segera undur diri berangkat menuju Kepatihan. Haryo Suman akhirnya sampai di Kepatihan. Ia menjumpai Dewi Nawangsi bersama dua dayang sedang meratap. Mengetahui Nawangsi yang sedang bergabung, bukannya kasihan, Suman malah berusaha merayu Dewi Nawangsi agar mau dijadikan istrinya. Nawangsi menolak tegas tawaran Haryo Suman. Ia lebih baik mati menyusul suaminya daripada diperistri oleh Haryo Suman. Karena terus dipaksa oleh Haryo Suman, akhirnya Dewi Nawangsi mengeluarkan keris kecil yang selalu dibawanya. Nawangsi mengancam akan menancapkan keris itu ke dadanya apabila Suman tidak menghentikan niatnya. Bukannya mengurungkan niat, Suman malah terus menggoda Nawangsi. Dan akhirnya terwujudlah ancaman Dewi Nawangsi. Keris yang dipegangnya itu ia tancapkan tepat di dadanya
dan seketika meninggallah Dewi Nawangsih. Meninggalnya Dewi Nawangsih membuat Haryosuman tersadar dari kegilaannya. Dengan penuh ketakutan, segera ia pergi meninggalkan Kepatihan. Tak lama kemudian, datanglah Patih Gondomono. Ia berharap kepulangannya di Kepatihan mendapatkan sambutan hangat dari sang istri. Namun pupuslah angan-angan sang Patih Gondomono. Ia menjumpai istrinya tergeletak tak bernyawa, ditemani 2 dayang yang sedang menangis. Sontak terkejutlah Patih Gondomono. Lantas ia bertanya kepada 2 dayang tersebut, peristiwa apa yang menimpa istrinya. Kemudian kedua dayang itu menceritakan apa yang telah dialami oleh Dewi Nawangsih. Mendengar cerita si dayang, seketika meledaklah amarah Patih Gondomono. Dengan secepat kilat, ia mengejar langkah Haryosuman. Patih Gondomono yang berhasil mendapatkan Haryosuman, tanpa panjang lebar, ia langsung menghajar Haryosuman seperti banteng ketaton. Suman mendapatkan luka parah dari amukan Patih Gondomono. Tulangnya banyak yang patah dan mulutnya robek. Setelah puas, Patih Gondomono meninggalkan tubuh Haryosuman yang sudah hancur itu. Tak lama setelah kejadian itu, Raden Duryudono dan Raden Dursosana dengan tidak sengaja menjumpai sesosok tubuh yang hancur hampir tak berbentuk. Awalnya mereka berdua tidak mengenali tubuh itu, namun setelah mendengar suara meminta tolong, barulah mereka tersadar ternyata sesosok tubuh yang hancur itu adalah pamannya, yaitu Haryosuman. Dengan sigap mereka segera menolong Haryosuman dan melaporkan peristiwa ini kepada Prabu Pandu. Prabu Pandu sendiri hampir tidak mengenali Haryosuman. Dewi Gendari selaku kakaknya segera memeluk tubuh adiknya sambil menangis. Dalam kondisi hancur luka parah, Haryosuman masih tetap saja pintar bersilat lidah. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, kembali ia memfitnah Patih Gondomono di hadapan Prabu Pandu. Singkat Suman bercerita bahwa Gondomono telah ngamuk sejadi-jadinya. Ia menuduh Haryosuman merebut jabatannya sebagai Patih di Ngestino. Sebagai raja, Prabu Pandu sangat tersinggung atas tindakan Patih Gondomono yang main hakim sendiri. Sebenarnya Prabu Pandu sempat merasa gembira mendengar Patih Gondomono ternyata masih hidup. Namun kegembiraan itu telah tertutup kabut amarah. Lalu Prabu Pandu mengutus Bratasena untuk menjemput Gondomono di Kepatihan agar dapat segera menghakiminya. Sedangkan Adipati Destorostra dan Dewi Gendari dipersilakan merawat tubuh adiknya yang telah hancur itu. Patih Gondomono yang telah dijemput Raden Bratasena dengan segera menghadap Prabu Pandu. Gondomono diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Patih Gondomono sudah berusaha menceritakan musibah yang ia alami. Namun Prabu Pandu tetap menganggap Patih Gondomono telah lancang main hakim sendiri. Seharusnya Patih Gondomono menyerahkan penghakiman itu kepada Prabu Pandu selaku raja di Ngestino. Mendengar ucapan Prabu Pandu, Patih Gondomono hanya bisa pasrah dan berharap kebijaksanaan sang raja. Prabu Pandu memang tidak menjatuhi hukuman mati untuk Gondomono. Namun saat itu juga Prabu Pandu mengusir Gondomono untuk meninggalkan bumi Ngestino. Bagi Patih Gondomono, mending ia dihukum mati daripada harus meninggalkan negeri Ngestino yang sangat ia cintai.
Dalam kesedihan, Patih Kuntomono mohon pamit kepada Prabu Pandu. Ia berpesan apabila Ngastina sewaktu-waktu membutuhkan dirinya, ia akan selalu siap. Setelah memohon doa restu, pergilah Patih Kuntomono. Raden Bratasena yang terkejut mendengar keputusan sang ayah. Segera ia menyusul Patih Kuntomono untuk mencegah kepergiannya. Tak lama setelah kejadian itu, datanglah Raden Yomowidura menemui Prabu Pandu. Prabu Pandu menyambut hangat kedatangan Raden Yomowidura. Lantas ia mencurahkan segala kemelut dalam hatinya. Dengan tertunduk sedih, Raden Yomowidura mulai menceritakan peristiwa yang sebenarnya telah terjadi. Mendengar cerita Raden Yomowidura, patahlah hati Prabu Pandu. Ia sangat menyesal akan segala keputusan yang telah dibuatnya. Prabu Pandu hendak menyusul Patih Kuntomono untuk meminta maaf dan kembali menjadikannya patih di Ngastina. Namun Raden Yomowidura menghentikan langkah Prabu Pandu. Ia berkata seorang raja tidak boleh menjilat ludahnya sendiri. Prabu Pandu harus siap menerima segala resiko dari keputusan yang telah dibuatnya.